وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Muhajirin Pajajaran Bukit Keratai Rumbio Jaya Kampar yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah atas taufik dan hidayahnya, kita diizinkannya berada di rumahnya yang mulia ini, menunaikan salah satu kebutuhan utama dan pokok kita yang akan pertama ditanya ketika bertemu dengan Rabb kita. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah salat. Oleh itu kita bersyukur kepadanya, pada hari ini maghrib ini kita masih bisa untuk ruku, sujud, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil dan bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima, mengabulkan doa, permintaan dan keinginan kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan melahirkan nikmat-nikmat baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan ini kita sama-sama mengaji hadis demi hadis dari sunnah-sunnah yang diwariskannya kepada kita melalui kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, pada malam ini masuk hadis yang ke-42, berarti hadis terakhir dari kitab Al-Arba'in. InsyaAllah kita sempurnakan dengan Tatimmatul Khamsin oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadithu tsani wal arba'un, hadis ke-42. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibn Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani
la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfirah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Kalau Imam Tirmizi dalam kitab Ad-Da'awat babu khalaqallahu mi'ata rahmah. Dari atau diriwayatkan dari Anas ibn Malik ibn An-Nadhr Al-Ansari An-Najjari, ibunya Ummu Sulaim, di saat Nabi hijrah mengantarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Nabi sejak umur 10 tahun dan tetap menjadi pembantu Nabi sampai Nabi wafat. Dan Anas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan kepada kita kisah-kisah indahnya bersama Nabi alaihi salatu wassalam, sampai jadilah Anas satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanjangkan umurnya, diberkahi harta dan anaknya, dan alhamdulillah doa itu nampaknya mustajab, dan doa Nabi alaihi salatu wassalam mesti mustajab. Di saat beliau masih hidup bisa menikmati melihat lebih dari 100 anaknya. Itu berapa orang mak itu? Atau nak nanya-nanya aja? Nah, memang kalau tahu 4 berani 4? Tidak juga, dosa nanya. Maksudnya anak dengan cucunya. Artinya subhanallah, atau kalau sudah melihat anak dan cucu 100, Masya Allah, rasa bisa jadi raja gitu ya. Masya Allah, bisa jadi raja kita, Masya Allah. Subhanallah, berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, salah satu dari sekian banyak ilmu hikmah yang diriwayatkannya dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman atau berkata. Di antara sifat Allah adalah berbicara, dan ini sabit dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma'us salaf min hadhil ummah. Allah berbicara, nanti dalam hadis disebutkan, atau banyak hadis disebutkan, di antaranya adalah hadis ma min ahadin minkum illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun kalian kecuali nanti di akhirat, di padang mahsyar, Allah akan berbicara kepadanya tanpa perantara, tidak pakai penterjemah. Dia tidak pandai bahasa Arab, pandai waktu itu. Ya, yang tidak pandai bahasa Arab hari itu langsung pandai. Ya, tidak perlu makan buah-buah tertentu untuk dapat ilmu bahasa Arab, tidak. Nanti Allah jadikan bahkan yang hafalannya yang buruk hari ini, insya Allah besok hafalannya super cepat loadingnya, semua teringat. Allah Maha Kuasa berbuat segala sesuatu. Oleh itu, hendaknya di saat itu yang teringat oleh kita adalah amal yang saleh, bukan maksiat yang membuat kita air mata kita meleleh. Ya, hari itu mudah-mudahan semua jawaban kita benar, masuk sistem.
teraplikasi. Jangan ada pertanyaan atau hisab yang diperdebatkan. Kalau berdebat, atau susah hisabnya dan pasti diazab. Nanti dipanggil satu-satu, di tengah senyapnya orang menunggu, seluruh umat dari awal manusia sampai manusia terakhir menunggu dihisab. Semuanya senyap, bisik-bisik aja. La tasma'u illa hamsa wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Hari itu suara hilang semuanya, tidak ada mekak-mekak lagi, itu tak ada. Ya, ketika Allah SWT datang, malaikat sudah mengepung dari seluruh penjuru. Miliaran malaikat menarik Jahannam pada hari itu. Lalu Allah memanggil satu-satu, dipanggil Dasman, Yahya, Ma'ali. Tengok kiraan tidak ada yang maju. Oh, berarti saya ini. Dipanggil. Ada yang Allah tutup wawancaranya, wawancara tertutup, supaya jangan terbuka rahasia kita di depan khalayak. Yang seperti ini diharapkan hisabnya cepat. Tapi ada yang ditanya di tempat terbuka. Seperti sekarang ya, orang kan ada yang di sidangnya terbuka, ada yang sidang tertutup. Kalau terbuka habislah kita. Ya, di dunia aja kita begini, di akhirat lebih semuanya terang benderang. Nah, yang seperti ini kadang-kadang kan lihat orang ramai, dia mengingkari. Lalu berbicaralah tangannya, berbicara kakinya, berbicara kulitnya. Semua berbicara. Pakai apa? Allahu a'lam. Pakai mulut. Berarti nampak gambar mulut di kulit semua nanti? Enggak. Jadi orang yang mengingkari Allah berbicara dengan alasan mesti pakai mulut, banyak hal-hal, benda-benda yang berbicara tidak memerlukan mulut. Apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Allah berkata kepada hambanya, Yabna Adam, wahai anak Adam. Berarti yang dimaksud kita ini. Ini Allah berkata kepada kita melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau ma da'awtani, selama engkau tetap berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku akan ampuni bagaimanapun keadaanmu dan aku tidak peduli. Bagaimanapun banyaknya dosamu, selama engkau berdoa hanya kepadaku, berharap hanya kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu itu, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, law balagat zunubuka ananas sama, wahai anak Adam, andainya dosamu sampai ke langit, memenuhi langit, thumma astaghfartani ghafartu laka, andainya dosamu sampai ke langit, terbayang tuh banyak dosa sampai ke langit, menumpuknya, subhanallah, thumma astaghfartani ghafartu laka, lalu kau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Allah. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, andainya engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi ini dosa-dosa, thumma laqitani,
Kemudian engkau datang bertemu denganku. La tusyriku bi syai'an, tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun. La ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datangkan pula sebesar bumi itu ampunan. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, wa qala haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan dan lagi sahih. Kaum muslimin, mendengar Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita hambanya dalam hadis ini, subhanallah, betapa rasanya kita bersemangat dan tidak berputus asa. Imam An-Nawawi rahimahullah, dari awal kita belajar dari hadis pertama kemarin, kalau tidak salah saya pernah mengatakan setelah selesai hadis 42 nanti diadakan lomba hafalan arba'in ini. Dah ada yang hafal? Bulan depan? Ya, insyaallah bulan depan ya. 42 hadis ini. Nah, insyaallah hadiahnya saya yang sediakan. Ya, tergantung kemampuan saya. Nah, insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam An-Nawawi memulai memilihkan untuk kita, ini kan hadis pilihan yang dipilih oleh seorang alim rabbani, alim amil, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Artinya kalau tuan-tuan lihat tulisannya, lihat orangnya, lihat ucapannya, lihat orangnya, seperti itulah. Jadi la yukhalifu amaluhu qawlahu. Imam An-Nawawi sampai tidak sempat menikah karena mencari ilmu dan mengamalkannya. Saking hati-hatinya beliau tidak sembarang makan. Nah, ini yang kita tidak bisa nih Ustaz. Asal nengok makanan, ya. Nah, itulah. Beliau tidak mau makan kecuali dari yang diantarkan ayahnya dari kampung. Sebab apa? Di Damaskus waktu itu mulai rusak sistem ekonomi. Menurut dia waktu itu. Bayangkan, itu di zaman beliau. Beliau wafat 676. Bagaimana di zaman kita? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi jangan salah artikan pula. Nanti seperti orang yang berkeyakinan pemerintah itu tagut semua nanti kan, lalu menghalalkan, bukan itu maksudnya. Karena ada sebagian pula dari kaum yang menyimpang pemahamannya, tidak mau makan dari beras yang dijual oleh pemerintah. Masuk penjara dia tidak mau dia makan. Dari mana ini? Dari tagut gitu. Terus makan dari mana? Yang diantarkan oleh orang tuanya. Oh, ditanya orang tuanya, beras di mana boleh? Di pasar juga, dari pemerintah juga. Masyaallah kiram dia, kecuali tanam langsung orang tuanya, ya enggak, rupanya dari beras bulog juga dibeli. Allah musta'an. Enggak, Imam Nawawi bukan seperti ini. Bukan berpaham khawarij, tidak. Tapi karena waraknya beliau. Tanpa mengkafirkan orang-orang Islam. Dan kita memang tidak boleh mengkafirkan orang kafir. Tidak boleh mengkafirkan orang kafir. Tidak boleh mengkafirkan orang Islam. Adapun klaim sebagian orang, kita ini kerjaan mengkafirkan orang Islam katanya. Kalau dulu Nabi mengislamkan orang kafir, kita sekarang mengkafirkan orang Islam. Ini ujaran kebencian ini. Kena undang-undang IT ini. Nah,
Kita dilarang mengafirkan orang Islam. Tidak mungkin mengafirkan kecuali orang yang dikafirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun menyebutkan ciri-ciri kekufuran berdasarkan Al-Quran dan hadis itu wajib. Kalau antum merasa melakukannya, cepat-cepat taubat. Jangan justru mengatakan anda nuduhin saya pula dia kafir. Bukan, tidak. Kita tidak pernah nuduh orang. Bahkan kita lihat orang melihat kekufuran, tidak boleh langsung mengatakan hai kafir, tidak boleh kalau dia muslim. Apalagi kita tidak tahu orangnya, tiba-tiba dia protes sama kita, kamu mengafirkan orang Islam ya katanya. Antum kenapa tersinggung? Oh rupanya dia pelaku amalan-amalan yang kalau dilihat oleh Nabi, Nabi tegur itu. Woi itu amalan menyebabkan kamu kafir. Kan masih ingat tonton ketika Nabi alaihissalatu wassalam selesai perang apa di suatu peperangan perang Hunain, mereka melewati satu pohon yang dulu di masa jahiliyah tempat mencari kesaktian pedang. Jadi pedang itu diayutkan di situ, setelah dapat nanti sakti pedangnya. Ada kita amalia seperti ini sekarang? Ada enggak? Ritual menyaktikan pedang masih ada pun enggak? Macam enggak tahu aja Pak. Banyak. Iya tak? Membuat kayak sakti ritual ibadat itu ada pun enggak? Ada. Sema-menyema masih ada. Lalu mereka ketika lewat itu lewat Nabi dengan bersahabat, sahabat minta, ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, ini orang jahiliyah punya, kita masa enggak punya. Kan itu. Ini kan kearifan kearifan lokal yang harus dihidupkan. Kan ini yang sekarang dikampanyekan oleh kita kaum muslimin yang tidak berilmu tentang agama, tentang tauhid kepada Rabbnya. Lalu mereka minta ke Nabi SAW, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Aturidun, kalian ingin kama yaqulu qalat banu Israil li Musa ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Kalian ingin seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Musa ketika mereka sampai ke Palestina, dilihatnya orang nyembah berhala banyak, patung-patung, jadikan pula bagi kami patung-patung seperti yang kita memiliki. Coba lihat, Nabi menyamakan pohon yang diyakini membuat pedang sakti dengan menyembah berhala. Makanya kalau ada umat Islam hari ini melakukan, terlihat oleh kita, diketahui oleh kita akan Assalamualaikum. Kalau lihat orang seperti itu, kita akan gitu. Kita akan ingatkan. Antum langsung itu aja. Nah, saya tidak ikut. Antum sendiri itu. Kita akan ingatkan. Jelas? Bukan hukum. Jelas? Jadi masalah hukum kafir bukan kafir itu bukan hukum kita, tapi kita ingatkan, kalian nak buat seperti dulu orang jahiliyah nak buat. Jelas toh? Jelas? Jangan lama-lama, tidak selesai hadis ini nanti. Ini kan hanya intermezzo saja. Nah, kaum muslimin dan muslimat, nanti kita kembali. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah di awal Al-Arba'in memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sudah kita bahas dulu innamal a'malu binniyat, bagaimana kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tak mungkin ikhlas kecuali orang yang memurnikan tauhidnya pada Allah tabaraka wa taala. Nah, kalau selama antum masih tetap bertauhid, maka di awal kitab dia ingatkan amalannya apapun landaskan pada tauhid yang benar, jangan bercampur
syirik, dan jangan mengada-ngada. Semua hadisnya secara runut dia sebutkan. Atau diulang lagi nampaknya dari awal. Memang harus diulang. Dulu Imam Syafi'i mengulang Ar-Risalah dengan muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi 50 kali sampai tamat. Satu riwayat 500 kali sampai tamat. Tonton semangat enggak? Saya ulang kembali. Oh, saya ini aja dah payah kami sabar nih Ustaz. Sekali aja dah payah sabar. Nah, kaum muslimin semua. Nah, selama antum berjalan sesuai dengan apa yang dituliskan oleh imam ini dan berakhir dengan bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertahan dengan itu, tak perlu khawatir. Allah siap mengampuni kita dengan keadaan apapun. Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat memang belajar dengan ulama itu happy ending selalu. Mulainya ikhlas, ujungnya yakin. Beda kalau dengan orang yang bukan ulama, awalnya bimbang, ujungnya ragu. Ini enggak. Awalnya dimulai dengan ikhlas, yakin. Ujungnya juga penuh harap bahwa kita akan sukses. Apa sebab? Berangkat dari landasan yang benar. Berangkat dari landasan yang benar. Ibaratnya landasan pacunya mulus dan penerbangannya mulus sampai ke akhirat, tak terganggu oleh hal-hal yang membuat tauhid kita rusak. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah kembali mengingatkan masalah tauhid di akhir dari hadis yang dia pilihkan untuk kita. Setelah dia sebutkan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan kehidupan kita, ya Syekh, ya, hadis tentang niat di awal, habis itu di rukun iman, rukun Islam, rukun iman, rukun atau maratibuddin. Kemudian dikhususkan hadis khusus pula tentang rukun Islam, karena kita disuruh untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, pelihara rukun yang 5 ini agar rukun ini bersih, terjaga dengan baik. Maka dia sebutkan di hadis yang selanjutnya, jangan berbuat yang mengada-ngada dalam agama. Jelas? Jelas tak? Yaitu dilarangnya, disebutkannya hadis larangan mengada-ngada dalam beragama. Apa nama tu? Antum berani bilang bid'ah sih? Non sunnah. Non sunnah. Kena jelas itu. Sebab apa? Sebab mulai rusaknya niat, rusaknya tauhid, rusaknya ittiba, rusaknya syahadatin, rusaknya salat, rusaknya zakat, rusaknya haji, rusaknya puasa, gara-gara dia yang bilang tadi gara-gara mengada-ngada. Ini sebab dalam bahasa kita orang Rumbio ni, mengadu-adu tu apa nama? Mandai tacodia. Oh, tak tahu rupanya. Di sini tak ada orang acu nampak lagi. Iaitu mandai-mandai. Mandai-mandai itu tidak disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, oleh sebab diingatkan selalu. Nah, mungkin di perjalanannya kita akan terseok-seok, terpeleset, terjatuh, terbuat juga apa yang dilihat tegah itu. Tetapi selama tetap tidak menyekutukan Allah, tauhidnya masih tetap terjaga, harapan itu masih tetap ada, harapan itu masih tetap besar. Nah, hadis ini oleh Imam An-Nawawi miskul khitam, yaitu kesudahan yang memberikan harapan yang pasti, tidak tanggung-tanggung. Dia menyetir hadis dari Allah sendiri, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulama khilaf apakah lafaznya langsung dari Allah atau dari Nabi. Wallahu a'lam.
yang lebih kuat pendapat ulama bahwa hadis qudsi lapasnya langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Loh, apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran lapasnya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya adalah banyak. Satu, Al-Quran itu dijaga, terpelihara, tak berubah. Hadits qudsi bisa juga dikarang-karang orang, tapi yang ini bukan karangan, ini sahih riwayatnya. Tapi Al-Quran tak bisa dikarang-karang, jadi karena Allah yang menjamin langsung. Yang kedua, Al-Quran itu ditilawahkan, hadis tidak. Yang ketiga, Al-Quran itu membacanya ibadah, baca hadis tidak termasuk ibadah, langsung jadi ta'abbud. Yang keempat, Al-Quran boleh dibaca dalam salat, hadis qudsi tak boleh dibaca dalam salat. Al-Quran tak boleh dibaca oleh orang yang berhadas besar, junub dan sebagainya. Ya, khilaf tentang orang haid atau nifas, tapi junub tak boleh membaca, bittifaq. Ya, sepakat ulama orang junub tak boleh baca Al-Quranul Karim. Sedangkan hadis qudsi boleh dibaca. Nah, boleh dibaca. Al-Quran membacanya satu huruf 10 kebaikan, hadis qudsi tidak mendapatkan itu, dan seterusnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Yang jelas ini Nabi meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semacam apa tadi? Tak capek kita belajar nih, tapi tiba-tiba di ujungnya ada harapan besar. Awak kemarin belajar sambil ngantuk-ngantuk, dapatnya. Misalnya, makanya Allah berikan kepada kita, yabna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, engkau selama berdoa kepadaku. Ini juga tergantung pesan langsung dari Allah. Kalau berdoa, jangan berdoa kepada selainku, jangan melalui perantara yang tidak aku inginkan. Allah berdoa kepadanya tidak perlu perantara-perantara, kecuali perantaraan yang disyariatkan. Maka tawassul yang disyariatkan dalam Islam itu berdasarkan dalil yang sahih dan pemahaman yang sah. Ini ada dalilnya tidak sahih atau pemahaman yang tidak sahih. Nah, tapi yang sahih adalah satu, tawassul dengan amal salih kita. Haji kita lillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, di ujung amalan haji kita katakan, ya Allah, Engkau tahu saya haji ini karenamu dan tidak yang lain-lain. Maka memelaslah situ, saya sudah korbankan, dah jual sapi saya, dah jual kebun sawit saya. Kan payah itu kan, terbayang payah hidup setelah itu kan. Ya Allah ya Rabbi, Engkau maha kaya, maka kembalikanlah sapi-sapiku itu misalnya kan tidak mustahil bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kembalikanlah rezekiku yang lebih baik misalnya, minta kepadanya. Boleh? Ya boleh. Bertawassul dengan amal salih tadi. Baik, yang kedua bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Minta rezeki, ya Razzaq. Ya, minta kasihani, ya Rahman, ya Rahim. Minta dimuliakan, ya Karim. Minta dimatikan? Tak boleh. Jangan minta dimatikan. Nah, ya. Kecuali dalam hal-hal yang Allah bolehkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, selama kau berdoa, yang ketiga apa? Yaitu melalui doa orang saleh yang masih hidup. Kalau yang sudah mati, perlu didoakan, bukan minta didoakan kepadanya. Karena sudah selesai amalnya dan kita enggak tahu hisabnya. Sebab walaupun dia seorang ulama besar di mata kita, tapi siapa yang jamin? Bukankah dalam hadis dijelaskan orang yang pertama dinyalakan api neraka kepadanya ada 3, di antaranya alim
orang berilmu. Ya kita tidak tahu. Oleh sebab itu maka tidak boleh bertawassul kecuali pada yang masih hidup. Karena masih hidup, masih bisa dia meminta pada Allah SWT, minta dia doakan. Kalau sudah mati tidak, dia mesti kita doakan lagi. Baik kaum muslimin. Makanya ayat-ayat dan hadis-hadis tegas-tegas mengatakan doa kepadaku, bukan doa melalui orang lain. Oh, jangan dikiaskan. Kita kan orang rakyat biasa, manusia biasa. Lalu seperti kita nak bertemu dengan Pak Bupati. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak sama. Bupati itu mudah tersinggung. Kalau Allah, cobalah kalau tidak percaya tuan-tuan, sampai di kantor bupati nanti duduk, naikkan kaki sebelah ke atas. Naikkan kaki ke sebelah ke atas, atau duduk di sofa di depan beliau sambil menyandar menelentang begini, Pak Bupati, masjid kami ini perlu bantuan. Tersinggung tak dia? Tersinggung tak? Tersinggung. Dapat bantuan kita nanti lepas itu. Masuk aja tak boleh, lepas itu lagi. Tapi dengan Allah SWT, dalam posisi apapun antum, tersinggung tak Allah? Capek pulang kerja, sampai di rumah nyandar di sofa, ya Allah, sambil nyandar, boleh tak berdoa? Tersinggung Allah? Makanya dengan Allah tak sama muamalahnya dengan manusia. Jadi tak boleh dikiaskan, berbeda mereka. Kalau manusia ini semakin banyak kita minta, semakin marah dia sama kita. Iya tak? Bukan antum, saya sendiri. Orang kalau terlalu nyinyir, saya sengaja lambat-lambatkan. Iya, cukup sekali, 2 kali ingatkan, habis itu insya Allah. Nah, tapi kalau malam nelpon, pagi nelpon, siang nelpon, kan sudah jawab tadi, insya Allah, insya Allah. Kalau belum berarti belum rezeki itu. Jelas ya? Nah, kadang awak sedang ceramah nelpon, sedang solat nelpon, sedang berdoa nelpon. Dan macam-macam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu manusia. Kalau banyak itu minta, dia marah. Tapi Allah banyak minta, Allah senang. Maka tidak berlaku qiyas tadi itu. Maka mintalah, ma da'autani wa rajautani, selama kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Makanya tadi saya sebutkan, ketika dipanggil di hadapan Allah nanti, lalu ditutup sitar, Allah ingin menutupi aib kita di hadapan khalayak ramai. Orang ramai semua menyaksikan, sebab di padang mahsyar itu semua terlihat. Tak ada tanjakan, tak ada menanya, munggu saja tak tahu munggu. Tahu ya, sarang aneh-aneh itu, apa namanya? Tak ada gundukan sama sekali, semuanya datar. Dan orang ketakutan. Hisabnya lama tuan-tuan. Sehari itu 50.000 tahun. Makanya usahakan kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau kita banyak ngeyel, masa bisa tanpa hisab? Coba antum ke kantor, di dunia aja nampak yang rapi filenya, cepat prosesnya. Tapi yang dah kumal-kumal dokumennya, ini apa di kamu ni? Dah kena hujan pula sebagian. Lambat urusannya kan? Pasti ditanya, kok begini? Ini Pak anu apa di kamu katanya. Demikian juga di akhirat nanti, kalau semuanya cocok, perintah ditinggalkan larangan, tidak banyak hisabnya. Tergelincir, tersalah, apa kamu dosa di sini, kamu ingat tak dosa ini? Ingat ya Allah, saya menyesal sekali. Ini ditutupi Allah SWT, dimudahkan urusannya, sebentar keluar hasilnya. Tapi kalau yang berdebat-debat, kenapa kamu buat ini? Menurut saya bagus. Berarti menurut kami tidak bagus, kamu buat juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Imam Al-Bukhari menyebut dalam sahihnya, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu, baru dikerjakan
baru didakwakan. Ini tidak buatlah dulu nanti baru cari dalilnya. Jadi buat dulu baru cari dalilnya. Cari dalilnya dulu baru kerjakan supaya hisab kita nanti aman. Ma'asyal kiram. Jadi ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, azan dulu. Baik, silakan azan dulu. Allah. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibna Adam, law balagat zunubuka anan as-sama
thumma astaghfartani ghafartu lak. Andainya dosamu sampai ke ujung langit, kan nak terbayang ini, tahu tuan-tuan berapa jauhnya langit? Nah, kalau buruk sebentar, semalam ramai. Tapi kalau pesawat belum pernah ada yang sampai. Ya, antum bayangkanlah, matahari berapa besar? Enggak tahu juga. Kabar-kabarnya, saya enggak tahu nih, tak benar atau enggak. Besarnya berjuta-juta kali besar bumi. Makanya kita kelahi aja di bumi berebut, kenapa bumi kecil? Jadi kemudian di atas yang lebih besar dari matahari ada lagi. Ya, ada lagi yang lebih besar dari matahari. Bintang lebih besar daripada matahari. Ada lagi yang lebih besar dari bintang-bintang menurut ahli fisika. Nah, itu baru di bawah langit pertama, Ustaz. Coba bayangkan. Jauh enggak langit? Jauh. Mau coba naik? Enggak ada duitnya. Ya, baru bisa naik saat antum da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini Allah memberikan betapa besarnya ampunannya. Andainya ada di antara kalian yang menumpuk dosa sampai ke langit tingginya, tidak perlu khawatir selama engkau masih minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu tandanya ampunan Allah lebih besar dari dosa hamba ini. Ini juga membuat hamba tak boleh berputus asa. Karena syaitan itu kerjanya yukhawif, memberi, menakut-nakuti kita untuk tidak kembali pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini perlunya ilmu dan ulama untuk menjelaskan. Ahli ibadah kalau tidak berilmu menyesatkan, atau pertama disesatkan, setelah itu menyesatkan. Kisah yang disebutkan Nabi dari umat sebelum kita, seorang yang membunuh 99 orang, dia merasa berdosa. Ya, 99, satu orang saja sama dengan membunuh seluruh manusia. Dosanya ini yang dibunuh 99. Lalu dia datang bertanya, kemana saya nak bertanya ini untuk menyelesaikan masalah berat ini? Orang berbaik sangkalah kepada para ahli ibadah, tunjukkanlah si fulan tu orang saleh. Tanya ke dia. Nah, karena dia orang saleh, orang ahli ibadah, baginya membunuh semut saja dosa besar di matanya, apalagi membunuh 99 nyawa. Nah, perasaannya tadi, dia dibangunnya di atas perasaan dan perkiraan. Kalau bunuh semut saja tidak boleh berdosa, bagaimana dengan membunuh orang? Akhirnya dia menutup pintu yang dibuka lebar-lebar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kejahilannya. Dia bilang, la ajidu laka taubah. Oh gini, saya tidak ada solusi untuk taubat. Kamu tidak ada. Akhirnya apa? Dia celaka dan dicelakakan, sesat dan menyesatkan. Akhirnya bertambahlah dosa orang tadi, dibunuhnya pula. Ini tidak bisa jadi solusi ini. Ini kalau ada orang berdosa nanti tanya, ya jangan jawab enggak, kalau tidak berilmu nanti kita pula dibuatnya tewas nanti. Nah, jangan. Di zaman Nabi juga pernah terjadi, seorang sahabat terluka dalam peperangan, kepalanya keluar darah, lalu mimpi pula dia. Subhanallah, musibah. Tapi kalau dengan ilmu semuanya mudah. Tapi ketika bertanya sama kawan-kawan, tidak mau ke majelis ilmu, bertanya di kedai, bertanya di warung,
Tentu cerita ilmu warung. Ini mohon maaf, istilah sekarang saya pakai. Orang lebih banyak berdebat agama di warung. Di masjid tidak mau datang. Habis itu komentari ustaz pula. Nah, Allah musta'an. Ini juga di zaman sahabat dulu bukan di warung, enggak. Mereka di antara jemaat, di antara sahabat kan enggak semuanya ulama. Lalu mereka mengatakan yang namanya junub tentu harus mandi. Padahal di musim dingin sangat. Akhirnya mereka memfatwakan kepadanya tanpa ilmu. Akhirnya mandilah sahabat itu, menggigil, gemetar, kejang-kejang dan mati. Nabi marah besar. Kenapa tidak bertanya kalian? Berani berfatwa tanpa ilmu. Bukankah al-masyaqqatu tajlibut taysir? Bahwa sesungguhnya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Tidak sanggup mandi cukup tayamum. Bahkan tayamum mesti golek-golek, enggak kan? Ini kan kalau pakai perasaan lagi, tayamum ganti mandi, golek-golek di tanah, bukan. Tanya lagi ilmunya ke Nabi alaihissalatu. Ini juga di proses belajar sahabat wujud terjadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau tidak berilmu jangan berkomentar apapun tentang agama, sesat menyesatkan. Akhirnya dia bertanya lagi, tetap tidak puas, tambah dosanya sekarang, gara-gara orang soleh tadi, tapi tidak berilmu. Gara ahli ibadah yang tidak berilmu. Maka syaitan suka ahli ibadah yang tidak berilmu, sebab mudah disesatkan. Tapi takut pada alim, walaupun tidak seperti ahli ibadah tadi ibadahnya. Apa sebab? Orang alim tidak mudah disesatkan. Makanya lebih mahal daripada tuan-tuan. Mohon maaf ini, bukan merendahkan zikir, tidak. Zikir itu dipuji di sisi Allah. Tapi zikir yang paling afdal itu adalah duduk di majelis ilmu. Ini ada sebagian, masya Allah, dia duduk di majelis ilmu tapi tidak mengikuti ilmu, tapi sibuk dengan zikirnya. Tidak masalah, tapi dia rugi besar. Sebab apa? Nabi katakan, duduk sesaat di majelis ilmu lebih afdal daripada ibadah setahun sunat. Setahun berapa lama tu? Antum puasa sunat, salat sunat, zikir, doa yang sunat-sunat selama setahun itu sebanding dengan duduk sesaat di majelis ilmu. Tapi banyak orang zuhud, tapi zuhudnya di majelis ilmu, tidak mau belajar. Apa sebab? Banyak sebabnya. Kadang subuhat yang beredar. Nanti kalau itu tuh berubah-ubah, nanti berubah cara kita, berubah agama kita. Kalau berubah ke yang lebih baik mengikut Nabi, apa salah? Tapi kalau berubah dari mengikut Nabi, mengikut selain Nabi, itu yang menurun. Tapi kalau dari mengikut kebiasaan ke mengikut Nabi SAW, itu peningkatan. Maka sering, kalau kami di UIN dulu, at-taghayyur nahwa taqaddum, berubah untuk maju. Ya, kalau bahasa Inggrisnya antumnya hafal tuh. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Akhirnya dia bertanya kepada orang yang berilmu tadi. Orang berilmu tadi tahu dia bahwa ampunan Allah lebih luas dari dosa seluruh hambanya. Allahu Akbar. Seperti yang sampaikan Allah dalam hadis ini. Jelas? Andainya dosa kamu itu, dan ini kan tidak ada. Dosa antum dah tengok onggok sudah bersampai setinggi apa? Tak tahu ya, untung tak tahu. Kalau sempat antum tahu, tak mau selera makan dosa. Iya. Sebaliknya kalau antum nampak pahala antum dah banyak, alhamdulillah. Sudah antum foto-foto doh. Masya Allah, onggok pahala saya. Nah, habis seketika gara-gara ria tadi. Kita aja yang belum jelas, tak berpahala, tak tidak, dah sibuk nak menghadiahkan. Iya kan? Nak bagi-bagi. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Andainya sudah sampai ke tangan, mau nak bagi-bagi kira-kira? Ini kan tidak sampai ke tangan aja, tu malah tu sehingga mau bagi-bagi. Kalau sampai ke tangan mau dia bagi-bagi. Kayak duit aja.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ibarat gaji itu, antum kan belum sampai ke tangan antum, sudah sampai ke tangan, pasti antum potong itu, ya pasti antum potong, ya pokoknya ini saya hadiahkan setengah sajalah, tidak semuanya. Ini karena nggak tahu tak berapa besarnya, akhirnya hadiahkan aja lah semua kan. Saya pernah ditelepon oleh kawan dari Jakarta, Ustaz ini ada honor Ustaz keluar berapa 3 juta. Saya bilang, tidak usah dikirim, pakai aja lah untuk makan kawan-kawan di situ. Lalu kata mereka, harus dikirim Ustaz, karena itu aturannya. Kalau harus dikirim, saya kurangi nanti. Iya memang, kalau saya dah lihat 3 juta tuh Pak Yanto, payah lagi keluarnya itu. Betul kan? Makanya akan dilihat dulu. Kalau nak bersedekah, datang amplop kita nak sedekah, jangan lihat isinya dulu. Kalau udah lihat isinya, banyak keraguan. Masuk 2, tarik lagi. Masuk 2, tarik lagi. Akhirnya yang merah jadi hijau, bukan biru, hijau. Kadang jadi abu-abu dia, Allah musta'an. Itu akibat kalau terlalu sering dilihat. Nah, apalagi kalau dicium-cium, disayang-sayang, ditimang-timang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi walaupun selama kau masih minta ampun, harapan itu masih besar. Baik, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Andainya hai anak Adam, kau datang kepadaku dengan sebesar bumi, seberat bumi, dosa-dosa, lalu kau datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, aku akan beri ampunan seberat itu pula. Allah. Berarti kaum muslimin dan muslimat, kita harus ngaji tauhid, wajib tahu syirik. Sebab apa? Kata Nabi SAW, syirik itu masuknya ke dalam hati anak manusia lebih tersembunyi dari langkah semut hitam di atas batu hitam yang hitam pula licin di tengah gelapnya malam. Allah. Oleh sebab itu belajar tauhid yang benar dan tahu lawannya itu syirik, itu jauh lebih penting, bukan tak penting ya, tapi jauh lebih penting daripada hanya sekedar, mohon maaf, berantas minuman keras atau pencurian atau perjudian, sabung ayam, perzinaan. Itu dosa besar semua kan? Dosa besar semuanya. Tapi tauhid, syirik lebih besar dari semuanya. Bahkan kalau dikumpulkan dosa seluruh umat manusia, dosanya ditumpuk di satu tempat, kemudian dosa seorang yang berbuat syirik di satu tempat, maka dosa syirik ini lebih besar daripada dosa seluruh umat manusia selain syirik tadi. Oleh itu kaum muslimin jangan sembarangan mendekati zona-zona yang menyebabkan orang syirik tadi. Dan sayangnya memang banyak penyebab syirik itu adalah dari orang-orang saleh yang dikultuskan. Sejarah syirik memang lahir dari situ. Sejarah syirik pertama kali di atas permukaan bumi lahir dari mengultuskan orang saleh. Oleh sebab itu berhati-hati, jangan sekali-kali mengultuskan orang saleh. Boleh menghormatinya wajib, mentakzimnya wajib, memuliakannya wajib, tapi meletakkannya di atas derajat yang tidak boleh diletakkan kecuali bagi Allah, dan bagi Allah saja itu tidak boleh. Sebab ini pintu syirik yang luar biasa hari ini kaum muslimin. Dari awal lahirnya syirik di bumi sampai hari ini selalu dari mengultuskan orang-orang saleh. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, karena adbab
bab ta'zim dengan bab syirik, bab pintu yang berdekatan sekali, mirip-mirip, serupa tapi tak sama, serupa tapi tak sama. Kita diwajibkan memuliakan guru, memuliakan ustaz, memuliakan syekh, abuya, kiai, wajib kita muliakan, tapi tak boleh dikultuskan dan disucikan. Paham maknanya? Kalau kita muliakan, benar, kita hormati, dia bercakap kita dengar, dia berfatwa kita ikuti. Tapi bila Allah dan Rasul mengatakan sesuatu bertentangan dengan yang dikatakan oleh syekh kita, di sini akan teruji kita mengkultuskan guru atau menyucikan Allah dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, hadis ini luar biasa kalau disyarah, karena memang ini harapan besar. Beberapa pelajaran yang kita tarik dari sini: satu, manusia ini sungguh sangat mulia di mata Allah. Ini yang pertama, karena diajaknya kita berbicara, ya, diajaknya kita berbicara, berarti kita dihormati oleh Allah SWT. Oleh sebab kita harus kita lebih menta'zim. Bahkan kehormatan seorang muslim lebih tinggi di sisi Allah dari kehormatan Ka'bah sendiri. Ini kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hurmatul muslim a'azzu aw a'la indallah min hurmatil Ka'bah. Kehormatan seorang muslim itu lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah. Mungkin tidak seorang muslim mengotori Ka'bah? Mungkin tidak. Maka lebih tidak mungkin lagi seorang muslim mengotori muslim yang lain. Makanya apalagi mereka orang-orang yang harus kita muliakan, seperti para ulama, para da'i. Jaga lisan, jangan kotori mereka. Boleh tak orang muslim mencaci maki Ka'bah? Boleh? Tidak. Seorang muslim lebih tidak boleh lagi dicaci maki di sisi Allah SWT. Ini terbalik, Masya Allah. Ka'bah cium-ciumnya, tapi muslim ni tusuk-tusuknya, tuji-tujinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu yang pertama, Allah memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan ini sifat yang melekat padanya, Maha Penyayang, dan sayangnya lebih cepat daripada murkanya. Sayangnya lebih cepat dari murkanya. Maka patutlah Allah pada hari padang mahsyar nanti murka besar pada kita. Dari sayang-sayangnya kita, ditimang-timangnya kita, diberi kesempatan untuk masuk surga lebih luas, banyak juga yang masuk neraka. Diberikan keterangan dengan utusnya para rasul, kitab diturunkan, banyak juga yang tidak beriman. Maka Allah wajar murka pada hari itu semurka-murkanya. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa dosa sebesar apapun tak boleh membuat kita putus asa. Allah mengampuni semuanya. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Bahkan syirik itu diampuni bila kita bertaubat sebelum mati. Yang keempat, kaum muslimin dan muslimat, bahwa doa adalah ibadah. Nabi yang katakan ad-du'a'u huwal ibadah. Al-Quran, hadis menyebut sebagai ibadah. Yang kelima, bahwa doa mesti disertai harapan. Sebab kalau tidak ada harapan, ketika berdoa tanpa mengharap, itu dari doa orang-orang lalai, orang-orang yang abai. Baca doa tapi tidak ada harapan,
Makanya di sini warajautani, engkau berdoa kepadaku dan berharap. Mesti besertaan doa dengan harapan. Nah, kalau berharap diterima, otomatis takut tidak diterima. Makanya rukun ibadah itu yang mesti ada pada setiap ibadah, satu, cinta yang membuat kita berdoa kepadanya, dua, berharap, dan yang ketiga, takut. Ini rukun ibadah. Bila selalu ada pada ibadah kita, ibadah itu terasa indah, tidak ada beratnya, insyaallah ta'ala. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Yang kelima, tinggi nilai tauhid dan berapa hinanya syirik. Oleh sebab itu, masuk yang ketujuh, pentingnya untuk senantiasa menghidupkan tauhid dalam segala sendi kehidupan kita. Segala sesuatu harus dipertimbangkan tauhid. Dakwah dengan tauhid, beribadah dengan tauhid, bekerja dengan tauhid. Maka tauhid adalah ruh kita semuanya. Kenapa tidak? Nabi mulai dakwanya dengan tauhid, mengakhiri dakwanya juga dengan menjaga tauhid dan mengekan dari lawan syirik. Yang kedelapan, syirik jangan main-main dengannya. Apapun syubhat jangan didekati. Karena tidak sedikit memang lahirnya syirik itu karena syubhat tadi. Nabi larang kita mengumpul-ngumpul di kuburan, lalu kita buat alasan-alasan. Nabi larang kita untuk menziarahi kubur beramai-ramai merayakan. Nabi katakan, la tattakhidhu qabri idan, jangan jadikan kuburanku tempat berhari raya. Apa makna hari raya? Apa yang disebut hari raya? Hari yang diulang-ulang dalam waktu-waktu tertentu. Nah, lalu kita buat raya ziarah kubur misalnya. Berarti kita mulai merembes ke syubhat. Nabi larang, kita langgar. Nabi suruh, kita tak mau. Nabi juga melarang kita untuk sholat menghadap kuburan. Lalu kita datang lagi syubhat, selama tidak menyembah orang di kuburan enggak apa-apa. Syubhat lagi. Kemudian ada lagi yang mengatakan tidak ada masjid di dunia ini kecuali di depannya ada kuburan. Subhanallah. Nabi memangnya enggak tahu waktu itu. Kemanapun menghadap di dunia ini pasti di depannya ada. Nabi tahu enggak bahwa kemanapun menghadap waktu itu pasti ada kuburan? Enggak tahu Nabi? Kiblat umat Islam di Madinah arah mana waktu itu? Arah selatan. Antara Makkah dengan Madinah, sepanjang itu tidak ada kuburan? Ada kuburan? Tidak ada ya. Tidak ada orang mati sama Nabi. Nabi kita Nabi terakhir. Sebelumnya ribuan, puluhan, ratusan ribu Nabi. Umat-umat ramai sebelum kita, ada orang mati? Tidak ada ya sejak Nabi Adam. Dikubur apa tidak? Di mana kuburannya? Pasti berserakan di permukaan bumi ini. Betul? Berarti Nabi tidak tahu antara Makkah dan Madinah ada kuburan? Tahu. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh beliau. Maka datang lagi subuhat tadi. Ya, ini hadis tidak bisa diterapkan. Jangan nak tekstual saja. Maksud Nabi adalah kuburan yang di dekat masjid itu. Makanya jauhkan kuburan dari masjid. Karena komunitas orang mati bukan lagi di masjid. Kalau nak di masjid, pertahankan hidup. Jadi selama hidup sering ke masjid. Dah mati? Dah mati? Ya ikhwan, mati kemana kita? Ke masjid lagi? Ke kuburan. Walaupun dengan azan tidak ada gunanya lagi, nangis antum di kuburan. Karena tidak ada yang bermanfaat lagi kecuali amal yang sudah antum tinggalkan, ilmu yang sudah bermanfaat, sedekah jariyah, wakaf-wakaf yang antum infakkan dan sebagainya. Baik, kaum muslimin, nampaknya sudah mulai loyo nampaknya. Sudah mulai loyo ya. Sekali sebulan. Bulan depan saya tidak hadir mungkin. Ada musafir barangkali. Tapi semoga tidak aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah
Begitu-gitu aja lah dulu ya. Sampai jumpa kembali. Dan ingat apa passwordnya tadi, kata kuncinya jaga tauhid, jauhi syirik. Menjaga tauhid tentu dengan menghindari sebab-sebab kesyirikan. Maka antara mempelajari tauhid dan lawannya yaitu syirik mesti selalu sejalan. Tidak mungkin orang menjaga tauhidnya bila merembes subuhat-subuhat yang membawa kepada syirik. Tidak akan sempurna tauhidnya. Oleh sebab itu jauhkan syirik sejauh-jauhnya dan sebab-sebab yang mendekatkannya sehingga tauhid kita akan semakin murni. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT umur yang panjang, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Sekali lagi ini adalah untuk mengingatkan diri dan saudara-saudara kita. Dan ingat bahwa kehormatan Muslim lebih berharga di sisi Allah daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Tidak mungkin orang mencaci Ka'bah, tidak mungkin orang mengotori Ka'bah. Oleh sebab itu jangan suka mencaci orang Islam, jangan suka memfitnah orang Islam. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.